Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa biar apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Ya, silakan Haris. Bersiap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak Ibu, hari ini bagaimana keadaannya? Sehat. Nah, coba lihat kanan kirinya. Ibu langsung memeriksa absennya ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Abiansa, Raihana, Hakitno. Oke. Nah, kenapa Abiansa, Nur Hakitno sama Raihana tidak masuk? Sakit. Ya. Baik anak-anak Ibu, kita lanjut ya. Untuk kegiatan kita minggu ini. Semangat? Semangat pagi. Oke. Biar lebih semangat kita mulai dengan ice breaking. Masih ingat ice breaking kita minggu lalu? Nah, Ibu beri contoh dulu ya. Ice breakingnya konsentrasi. Lihat. Konsentrasi dimulai. Saya Aulia. Nanti Ibu akan manggil salah satu dari teman kamu. Nah, contoh nih Ibu panggil Aulia Malik. Nanti Malik akan mencari teman yang akan dia panggil. Paham? Bisa? Bisa. Oke, siap? Konsentrasi dimulai. Aulia Malik. Malik Ian. Ian, kalian. Adrian Bagas. Bagas sih. Izin guys. Haris, Mas. Nah, berarti Haris kurang konsentrasi. Nah, kita harus memusatkan pikiran kita untuk konsentrasi. Anak-anak Ibu konsentrasi hari ini? Semangat? Nah, untuk melanjutkan kegiatan kita, kalian benar-benar harus semangat karena semuanya apa yang kita lakukan itu kembali kepada kalian, ya. Nah, untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis kebutuhan peserta didik. Banyak anak-anak Ibu yang masih bingung tentang pilihan karirnya. Ya, benar? Apalagi kalian kan kelas 12 ya? Iya. Ya, kemana ya setelah lulus SMK? Ada terpikir seperti itu? Menurut kalian, apa sih yang terpikir di pikiran kalian ketika terdengar kata-kata karir? Nah, berusaha, berwirausaha. Oke, nah Ibu tanya, apa itu karir? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Sakana. Karir adalah perkembangan hidup yang dijalani oleh seseorang seperti pekerjaan, usaha, atau jabatan. Oke, good. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi yang tahu tentang karir? Ya, silakan Mulan. Manfaat dari karir itu ada mendorong dan menjaga semangat atau motivasi kerja dalam kepada para pegawai, lalu mempermudah penempatan dan membantu terwujudnya rencana kerja yang jelas. Ya, good. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menambahkan tentang karir? Sudah? Cukup? Oke, cukup. Nah, itulah pembahasannya tentang karir. Sekilas tentang karir. Kalian harus tahu nih, karir. Karir itu kan punya tujuan. Kemana ya setelah saya lulus dari SMK? Perencanaan, pengembangan. Jadi, kita harus punya tujuan untuk menentukan masa depan kita. Kalian mau masa depan yang sukses? Mau. Kalau mau
topik utama dari bimbingan klasikal layanan hari ini, kita harus komitmen dulu di kelas ini. Kontrak kita ya, Nak? Iya. Nah, kita mempunyai waktu 45 menit. Kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Benar? Benar. Nah, tidak ada yang bermain HP. Lihat kiri kanan temannya sudah fokus? Sudah. Nanti kalian harus mengerti, memahami, dan mendengar setiap Mendengarkan kata Malik. ya, mendengarkan setiap apa yang akan kita lakukan. Oke? Ya. Siap, Nak? Ya. Kita mulai. Pilihan karir setelah lulus SMK. Apa aja ya pilihan karir setelah lulus SMK? Siapa yang tahu? Kerja. Kerja, apalagi? Kuliah. Wirausaha, terus apa lagi? Menikah. Siapa yang ingin menikah muda? No, untuk menikah muda. Kenapa? Belum siap dulu. Belum siap. Nah, berarti kalian harus memahami dulu ya. Karir itu apa? Terus kalau menikah kita udah siap belum lahir dan batin. Ya, ini kita simak nanti anak di videonya ya. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat topik pilihan karir setelah lulus SMK. Aduh, mau lanjut kemana ya? Pertanyaan ini selalu terjadi pada saat kita duduk di kelas 12 SMK. Oke. Nah, berhenti di melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, apa aja sih yang terlintas, permasalahan apa yang terlintas ketika kalian memikirkan kuliah? Biaya. Biaya, oke. Apalagi, Nak? Nilai. Nilai, good. Bagus, Soren. Apa lagi? Biaya, nilai. Terus apa? Mempersiapkan dalam bekerja nantinya. Mempersiapkan dalam bekerja nantinya. Bagus, Paris. Karena ketika kita memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi, kita harus tahu kemana arah dan tujuannya. Apa jurusan yang kita pilih? Jangan sampai kita memilih PTN atau perguruan tinggi swasta, tapi kita nggak tahu jurusan apa yang akan kita pilih. Nah, karena ini akan berkaitan dengan karir atau masa depan kita setelah kita lulus dari kampus yang kita pilih ya, Nak. Jadi pentingnya tujuannya kita harus memilih jurusannya apa dulu, oke? Terus pasti kendalanya terhadap biaya tadi yang dibahas sama Sapana. Nah, yang dibahas oleh apa tadi, Nak? Nilai. Nilai. Nah, ketika kalian masuk perguruan tinggi, itu ada beasiswanya. Nah, ada namanya, dulu tuh namanya SNBP. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Berbasis Beasiswa. Nah, apa yang dilihat apa nilai-nilainya berdasarkan nilai rapor dan prestasi kalian di sekolah. Oke? Nah, lanjut ya. Kita mulai dari yang pertama. Memasuki dunia kerja dan dunia industri. Di pikiran kalian, apa sih yang terlintas tentang dunia kerja dan industri? Dunia kerja dan dunia industri apa, Nak? Ya? Pengalaman mungkin. Oh ya, Malik, mencari pengalaman, good. Ketika kita masuk ke dunia industri atau dunia kerja, kita harus mencari pengalaman atau mempunyai pengalaman. Nah, ketika itu kamu harus tahu pengalaman apa nih ya ketika kita masuk ke dunia kerja, ya. Terus melanjutkan studi jenjang pendidikan tinggi yang tadi dibahas pas di video. Selanjutnya mengikuti kursus
kursus atau pelatihan. Nah, yang kalian tahu tentang kursus atau pelatihan apa? Kursus atau pelatihan? Mengasah skill. Mengasah skill, bagus Winoto. Nah, kita pentingnya mengasah skill. Karena kenapa harus ada skill? Ya, ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, kita harus mempunyai kemampuan skill itu untuk memilih karirnya ke depan. Selanjutnya, memasuki kehidupan berkeluarga. Yang tadi kita bahas tentang menikah. Nah, ketika kalian menikah, kalian kan harus tahu nih, seluk-beluk keluarga seperti apa, sudah mempunyai penghasilan belum, sudah sanggup untuk mempunyai anak, mempunyai istri, atau mempunyai suami, ya kan? Oke. Nih, dunia kerja dan dunia industri. Pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Oke. Nah, dari hal ini pekerjaan itu adalah sumber penghasilan. Kalian setuju atau tidak? Setuju. Kenapa setuju? Tunjuk tangan. Ya, silakan Nak. Karena tujuan kita bekerja memang untuk mendapatkan penghasilan. Oke, boleh tidak Rian? Yang disampaikan oleh Savana. Boleh. Boleh, betul. Karena kita bekerja pasti butuh penghasilan. Selanjutnya, apa lagi? Oke, kesempatan mengembangkan diri. Apa maksud dari kesempatan mengembangkan diri? Saya. Ya, silakan. Nak. Seperti kata Winoto tadi untuk mengasah skill di diri kita sendiri. Ya. Ya itu. Oh itu bagus karena kita pentingnya skill dan pengembangan diri untuk lebih mempunyai potensi ke depannya, ya Nak? Nah, nih beberapa tahap yang harus dilaksanakan apa saja untuk masuk dunia kerja dan dunia industri. Mencari lowongan pekerjaan serta mengikuti tes seleksi. Ingat nggak minggu lalu kita bahas tentang wawancara kerja? Nah, dari wawancara kerja apa aja sih yang kita dapat? Persiapan apa aja? Ya, persiapan wawancara, menjawab interview karena ketika kita mencari lowongan pekerjaan yang akan dilihat tadi yang disampaikan Faris adalah skill dan kemampuannya pengembangan diri. Nah, kalau kalian gugup, sama nih, ibu juga berdiri sini pasti ada rasa takut, cemas. Tapi ketika kita memilih nih untuk tujuannya, saya mau bekerja. Ketika saya mau bekerja, saya harus ada tesnya. Ketika ada tes, pasti kita harus mempersiapkan dan mengikuti tes tersebut kan? Nah, yang harus kita persiapkan adalah fisik dan mental kita dan keyakinan. Benar? Benar. Oke, selanjutnya ya, Nak. Nah, nih, yang tadi di video, melanjutkan studi pendidikan. Dari melanjutkan studi pendidikan ke perguruan tinggi tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Setuju dengan kata-kata itu? Setuju. Kenapa setuju? Saya Bu. Ya, Karena silakan. kebanyakan persyaratan pekerjaan di banyak perusahaan itu persyaratannya itu minimal S1 atau D3. Oke. Ya. Jadi jarang yang lulusan SMK itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sih Bu. Ya, benar. Apakah yang lain setuju dengan pernyataan Winoto? Setuju. Kenapa setuju? Kenapa setuju? Ya, silakan. Karena perusahaan selalu lebih memandang yang sarjana itu lebih lebih tinggi pendidikannya. Nah, ya sama ya dengan SMK yang dulunya kita masuk SMK berarti ya pasti nanti kita harus bekerja. Nah, dari awal ibu bilang sekarang itu kalau di SMK pun anak-anak bisa melanjutkan berwirausaha juga bisa.
Karena pasti dimanapun sekarang dituntut pendidikan itu semakin tinggi pendidikan kita, kualifikasinya juga semakin besar dan semakin bagus. Oke? Nah, status dan akreditasi perguruan tinggi itu penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Untuk menjadi patokan Untuk menjadi patokan. Patokan apa, Savana? perusahaan untuk melihat kualitas sampel lamar. Oke, ya betul. Untuk melihat kualitas sang pelamar. Terus jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Itu penting atau tidak? Penting. Selanjutnya sistem penerimaan serta perguruan tinggi kedinasan. Kalian tahu tentang perguruan tinggi kedinasan? Tahu? Tahu ada rencana yang masuk perguruan tinggi kedinasan? Ada. Baris mau? Insya Allah. Insya Allah. Semoga nanti dimantapkan hatinya ya. Amin. Nah, selanjutnya kursus dan pelatihan. Dari kursus itu adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap mental tertentu bagi warga atau pelajar. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang kursus? Pelatihan. Kursus ya pelatihan. diri. Kursus adalah pelatihan diri ya, menambah skill. Oke, apa lagi? Sudah? Ya. Nah, selanjutnya itu kan ada pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu buat apa? Menentukan etos kerja kita nanti di perusahaan. Good, gak usah takut, gak usah ragu. Karena kalian harus benar-benar mengeluarkan apa unek-unek yang ada di hati dan pikiran kalian, ya nak? Ya. Karena yang menentukan karir ini ya kalian. Kembali ke kalian diri sendiri. Oke. Dah, terakhir nih. Memasuki kehidupan berkeluarga. Apa itu kehidupan berkeluarga? Menikah. Nah, menikah. Terlintas di otaknya menikah. Sudah ada planning rencana untuk menikah? Yang sudah tunjuk tangan? Oke, tepuk tangan buat anak. Berarti anak-anak ibu sudah tahu nih, sudah berusaha untuk memikirkan ketika kalian lulus SMK kalian harus matang dulu. Matang dari segi apa? Dari segi apa? Finansial, ekonomi, materi, mental, apalagi? Fisik. Nah, karena ketika menikah apa yang terlintas di otaknya? Yang cewek, yang perempuan? Berkeluarga, apalagi Ulan? Mengurusi rumah tangga, terus mengurus anak. Kalau lagi bapak-bapak, laki-laki, apa yang terlintas di pikirannya ketika memasuki kehidupan berkeluarga? Menafkahi anak istri. Benar Bagas? Bagas sudah siap nak? Nah, kalau untuk memasuki kehidupan berkeluarga, apa yang perlu kita siapkan anak-anak ibu? Ekonomi, nafkah. Nah, yang penting nih buat laki-laki harus bisa cari nafkah yang halal dan barokah. Kasih tadi ya nak, kalian akan mempersiapkan kelompok pertama itu membahas tentang kuliah. Kelompok kedua membahas tentang bekerja. Kelompok ketiga membahas tentang kursus atau pelatihan. Dan kelompok 4 membahas tentang kehidupan berkeluarga. Ya, silakan duduk berkelompok, putar. Oke, kita bagi ya KPD-nya. Apa Mari? Ya.
dan usaha yang harus dilakukan. Untuk melanjutkan ke jenjang kehidupan berkeluarga, itu butuh hal yang harus dipersiapkan banyak sekali. Yang pertama ada mempersiapkan mental atau fisik. Yang kedua mempersiapkan finansial dan ekonomi. Yang ketiga ada mempersiapkan rasa tanggung jawab. Untuk kehidupan berkeluarga, memasuki kehidupan berkeluarga butuh rasa tanggung jawab. Seperti memiliki anak, kita butuh rasa tanggung jawab untuk merawat anak kita. Lalu mempersiapkan diri yang terlepas dari masa remaja. Memasuki kehidupan berkeluarga sudah pasti kita melepas diri dari masa remaja kita. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Nah, untuk topik kedua, usaha yang harus dilakukan. Yang pertama, bekerja untuk memenuhi finansial. Kita kembali ke pembahasan kelompok 2, yaitu bekerja. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah, kita harus memiliki pekerjaan. Jadi tidak semudah itu untuk berkeluarga gitu. Kita harus bekerja untuk memenuhi ekonomi kebutuhan keluarga kita. Lalu yang kedua adalah memperbaiki sifat. Untuk membangun keluarga yang harmonis, untuk membangun keluarga yang baik, kita harus memiliki sifat yang baik juga tentunya untuk merawat atau mendidik anak-anak kita nanti. Nah, tepuk tangan buat Sekian dari kelompok saya tentang memasuki kehidupan keluarga. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak. Silakan Savana dulu. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan Binoto. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Winoto dari kelompok 3 yang akan membahas topik tentang kursus atau pelatihan. Sebelumnya di sini untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan telah membahas tentang kuliah ya. Ya, benar. Kuliah sekolah tinggi dan bekerja atau berwirausaha. Ya, mungkin kelompok saya akan melengkapi aja untuk kayak bekerja atau kuliah itu mungkin akan lebih baik jika kita melakukan kursus atau pelatihan. Alasannya kenapa? Karena sebelum kita melakukan kerjaan lebih baik kita prepare itu kayak persiapan benar. Persiapan karena apa? Alasannya ya karena bisa lebih produktif, lebih mengasah skill lebih dalam skillnya dan agar bisa disiplin juga waktu atau persiapan. Dan untuk kuliah mungkin kursus itu alasannya karena agar bisa lulus ujian. Mungkin pas SMA atau SMK kalian kurang dalam mengasah ilmu akademiknya, mungkin dengan kursus kalian bisa mengembangkan improve diri kalian sendiri. Paham tentang itu? Paham. Oke. Untuk kelompok juga sebenarnya berkaitan juga kursus. Karena apa? Karena menikah itu pasti kita akan mempunyai anak, iya nggak? Iya. Kita mempunyai anak, pasti kita juga kalau misal orang tua kita udah meninggal atau lagi sakit, kita kan juga masih pemula nih, ngurus anak masih nol banget kan ilmunya. Kalian juga bisa kursus di di babysitter lah segala macam. Ya sih, bisa. Ya kursus sama pelatihan ini penting banget sih, berkaitan sama kelompok lainnya juga Ibu. Jadi Habis berkaitan ya? iya, paling berkaitan juga kalau kursus dan pelatihan. Mungkin itu aja sih Ibu. Ya. Terima kasih ada yang ditanyakan. Terima kasih untuk Binoto. Anak itu memang lucu-lucu dan aktif-aktif. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok. Tepuk tangan.
Ya, kesimpulan silakan Haris. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, Ya. karir itu sangat penting bagi siswa dan siswi terutama SMK karena dalam berkarir kita bisa menentukan pilihan kita ke depan. Ya, betul. Setuju? Setuju. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan kesimpulannya. Ya, oke, kelompok Samana. Kesimpulannya dari semua pilihan karir, semuanya itu saling berkaitan dan semuanya butuh kesiapan secara mental dan fisik. Oke, good. Tepuk tangan buat Samana. Ya, sudah? Oke. Nah, untuk yang kelompok yang belum, manfaatnya apa? Kan? Silakan. Manfaatnya. Manfaat dari karir kelompok Winoto, silakan. Manfaatnya. Manfaat yang didapat dari materi kita tadi. Silakan. Berdiri. Bisa. Berdiri. Oh iya, Ya, silakan. manfaat untuk materi kali ini bisa gimana? Mendapatkan pengalaman juga Ya, salah betul. satunya, terus juga bisa membangun relasi katanya. Membangun relasi. Iya. Terus Membangun relasi, terus juga ya terus apa lagi? Udah cukup. dan cukup. Silakan kelompok Mali. Tepuk